Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara sekalian, ibu rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hari ini kita sudah berada di tanggal 15 Ramadan. Artinya sudah separuh perjalanan kita lalui. Mudah-mudahan segala amal kebajikan yang kita lakukan sepanjang hari Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebajikan dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda kepada diri kita semua. Allah bukakan pintu rahmatnya, Allah bukakan pintu maghfirahnya dan Allah berikan petunjuknya kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu jemaah rahimakumullah, dalam beberapa hari ini bangsa kita diberikan satu informasi tentang tenggelamnya KRI Nanggala 402. Satu berita, satu tragedi yang terjadi di negeri kita dan kita doakan moga-moga yang meninggal dalam keadaan beriman insyaallah gugur sebagai seorang syuhada. Asal dia punya iman. Dalam hadis dikatakan bahwa orang yang mati tenggelam itu syuhada kalau dia beriman kepada Allah. Kita doakan moga-moga yang beriman kepada Allah tercatat sebagai seorang syuhada. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afu anhum. Allah terima segala amal kebaikannya itu dan Allah ampunkan dosanya dan berikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena barangkali kita bisa berempati bagaimana seandainya kita yang mengalami hal yang demikian. Menunggu detik-detik kematian itu kan terasa. Sama kalau kita di atas pesawat itu kan, tiba-tiba pesawat goncang-goyang itu biasanya langsung panjang zikirnya. Tadi itu guring, misalnya guring di pesawat, begitu goyang pesawat langsung astagfirullahaladzim, langsung berzikir banyak, langsung ingat sama Allah. Itu kan pengalaman kita kalau melakukan perjalanan begitu. Kalau ada sesuatu yang menimpa langsung yang kita ingat adalah Allah langsung. Barangkali pun demikian, maka dikatakan dipakai syuhada karena itu insya Allah mereka menunggu detik-detik ketika akan dijemput oleh Allah dalam keadaan yang berzikir ingat kepada Allah lalu tercatat di sisi Allah sebagai seorang syuhada. Nah, tentu kita sebagai orang beriman harus bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari makna tragedi KRI Nanggala 402. Sebab Allah katakan setiap peristiwa, setiap kejadian itu bukan satu kebetulan. Kadang-kadang kita sering persepsi, ini kebetulan aja nih. Itu kan bisa-bisanya aja tuh mengait-ngaitkan. Tidak ada yang kebetulan. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu sudah direncanakan, dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu kebetulan, tapi satu kebenaran.
Yang peristiwa itu tentunya membawa pesan bagi umat manusia, khususnya yang beriman kepada Allah. Termasuk tenggelamnya Kri Nanggala 402, itu membawa satu pesan kepada kita semua. Jadi ulun coba mengaitkan, karena ulun biasanya begitu, kalau ada apa-apa langsung buka Quran aja. Ada peristiwa apa yang lagi ramai, ambil Quran, ini apa ayatnya nih. Lihat persis ayatnya tuh, 402. Masya Allah. Apakah kebetulan? Bagi ulun tidak kebetulan, kebenaran. Ulun buka surah 40 ayat 2. Surah Al-Ghafir ayat 2. Apa bunyi ayatnya? Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Tanzilul kitab, diturunkan kitab Al-Quran. Peristiwa tenggelamnya kapal itu di bulan Ramadan, di mana saat-saat Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, di bulan Ramadan Allah turunkan Quran. Ini kebetulan atau kebenaran? Barangkali kita katakan, itu bisa-bisanya Ustaz aja itu ya. Itu bisa-bisa Ustaznya aja. Tetapi ulun memahami ini insya Allah menambah iman. Kalau kita mau membuka hati, afala tatafakkarun, surah Al-Fikir, afala ta'qilun, afala tazakkarun, afala tadabbarun, tidakkah kamu memahami, menghayati, merenungkan kejadian itu bukan kejadian biasa, tapi peristiwa itu adalah peristiwa ayat Allah untuk dibaca oleh bangsa Indonesia ini. Dibaca oleh orang-orang yang beriman. Kitabun anzalna, turunkan kitab Al-Quran. Karena kalau Quran itu tidak diturunkan, tenggelam, terbenam. Kalau Quran itu tidak ada, tenggelam. Fir'aun tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tenggelam. Qarun tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, terbenam di telan bumi. Lihat, negeri kita seolah-olah tidak ada lagi tempat yang aman. Di udara sana pesawat jatuh. Di darat gempa bumi, banjir. Di dalam tanah bor minyak meledak. Dalam tanah juga sampai gitu kan, mati juga kalau orang ngebor dalam tanah, meledak, mati dalam tanah. Dalam laut kapal tenggelam. Lihat itu. Seolah-olah tidak ada lagi tempat yang aman negeri kita. Kenapa peristiwa sampai terjadi demikian? Padahal Allah janjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, kami bukakan pintu berkah dari langit, dari bumi. Berkah dari langit, dari bumi. Rahmat Allah turun dari langit, dari bumi. Sekarang dari langit pesawat jatuh, dari bumi banjir gempa bumi, dari laut tenggelam. Seolah-olah kita jauh dari rahmat Allah. Ulun memandangnya ini teguran Allah buat kita semua. Barangkali bangsa kita selama ini jauh meninggalkan petunjuk Allah Al-Quran itu. Maka keadaannya akan tenggelam. Jadi siapa orang yang tidak punya Quran, turunkan Quran, itu maksudnya hayati, pahami, amalkan, terapkan dalam kehidupan. Masukkan Quran ke dalam jiwa kita. Ramadan ini kesempatan untuk melekatkan Quran dalam jiwa. Karena kalau tidak mau lekat Quran dalam jiwa, kita akan tenggelam, kita akan terbenam oleh dunia ini. Tenggelam dalam dosa, tenggelam dalam maksiat, tenggelam dalam keserakan, keangkuhan, kesombongan, perebutan kekuasaan. Segala keburukan itu akan menenggelamkan orang yang jauh dari Al-Quran. Rumah tangga kita itu juga ketenggelam. Ibarat kapal, dia ketenggelam rumah tangga itu kalau di dalamnya tidak ada Al-Quran yang diturunkan. Nah, ini ayat Allah yang harus kita baca. Lihat di medsos itu, hancur semuanya, barang-barang hancur, sajadahnya utuh. Ada yang melihat? Ada yang melihat di medsos? Ulun dapat kiriman videonya dari kawan tuh. Jadi setelah dapat barang-barang hancur semua, sajadahnya utuh masih tetap. Masya Allah. Itu memang betul-betul ayat Allah. Artinya kita disuruh memperbanyak sujud ini. Bangsa kita ini barangkali sudah banyak yang jauh dari Allah, banyak melupakan, terutama para pemimpinnya. Karena ahlul qura itu namanya tuh ahlul qura itu ahli negeri. Yang paling paham dengan kondisi negeri ini adalah pemimpin. Ketika pemimpin itu jauh dari petunjuk Allah, pasti kami turunkan kata Allah. Azab dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, turun. Semua azab Allah itu diturunkan. Walakin kadzabu bi ayatina fa akhadnahum bima kanu yaktubun. Tapi karena kamu mendustakan ayat-ayatku kata Allah, maka aku turunkan segala macam musibah datang silih berganti negeri kita ini. Karena bangsa kita barangkali sudah jauh meninggalkan Al-Quran. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, oleh karena itu Ramadan ini turunkanlah Al-Quran. Karena Quran itu akan membawa keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kami turunkan Quran itu kepadamu, kata Allah, mubarak.
penuh dengan keberkahan. Jadi kalau seandainya kenapa hidup kita ini susah, sulit, masalah tidak mau selesai, coba periksa penyebabnya itu karena Quran itu yang jauh dari kita. Karena anak istri jauh dari Quran, karena kita jauh dari Quran, lalu hidup seperti dalam malapetaka. Lalu hidup seperti dalam jeratan sengsara, derita dan sebagainya itu. Padahal kata Ibnu Qayyim, tidak ada sejarah itu yang membuktikan dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang orang yang bersama Quran hidupnya dalam kesengsaraan. Tidak ada. Tidak ada sejarahnya. Bahwa orang yang bersama Al-Quran, insya Allah hidupnya dalam keberkahan. Bukan harus kaya, tapi berkah kehidupan itu. Artinya keberkahan itu kebaikan. Jadi orang yang bersama Quran hidupnya penuh dengan kebaikan. Nah, coba kita periksa, sudahkah kita turunkan Quran di bulan Ramadan ini? Kalau tidak kita tenggelam, itu adalah tenggelamnya 42. 40 itu Al-Ghafir, soal pengampunan. Harus banyak-banyak istighfar, minta ampun sama Allah kita. Seluruhnya, negeri kita sudah terlalu banyak orang-orang yang bertopeng dengan segala macam topeng kebaikan. Pakai bendera-bendera agama, tapi ada kepentingan pribadi, ada kepentingan kelompok dan sebagainya. Lihat itu, negeri kita ini bagaimana keadaannya. Bagaimana keadaan umat Islam negeri Indonesia ini yang mayoritas terbesar di dunia Islamnya. Lihat kondisi umat Islam saat ini bagaimana keadaannya. Jauh. Ada penelitian itu. Mayoritas bangsa Indonesia ini umat Islamnya tidak bisa membaca Quran. Mayoritas. Ulun sholat di Unlam kemarin, acara apa, dia mengisi acara buka bersama di FKIP Unlam tuh, sholat situ. Ada tempelan koran situ. Ada tulisan, mayoritas umat Islam tidak bisa baca Quran. Gimana? Bagaimana negeri ini mau membawa keberkahan kalau umat Islamnya tidak bisa baca Quran? Baca aja tidak bisa, bagaimana mau memahami? Bagaimana mau mengamalkan dalam kehidupan? Dan lalu Allah tampakkan peristiwa itu supaya umat Islam baca 40 ayat 2. Turunkan tanzilul kitab minallah azizil alim. Turunkan kitab itu dari Allah yang maha aziz, Allah yang maha kuat, maha perkasa. Sehebat apapun manusia tidak akan mampu melawan kekuasaan Allah. Siapa yang menyangka kapal selam bisa tenggelam? Tidak dia menyangka kan? Belum pernah terjadi kan? Negeri kita kan? Kapal selam itu tenggelam. Baru terdengar beritanya kan, bangsa Indonesia ini sudah berapa tahun ulun hidup nih baru mendengar berita ada kapal selam tenggelam. Terjadi di zaman pemerintahan saat ini. Terus membaca diri semua itu, terutama para pemerintah tuh baca diri itu. Kenapa peristiwa datang berturut-turut negeri kita ini? Jangan dikatakan ini sekedar peristiwa alam, ini sekedar peristiwa tragedi, tapi di situ ada pesan dari ayat Allah. Ayo umat Islam, ayo para pemimpin, ayo bangsa Indonesia kembali kepada petunjuk Allah. Kalau tidak, ditenggelamkan negeri kita ini. Bisa tenggelam bagaimana negeri Sabak itu dibalik oleh Allah masuk dalam laut negerinya. Negeri Sabak itu cerita begitu kan, negeri yang makmur kaya raya, tapi lupa diri, lupa kepada ayat Allah, tidak mau ingat ayat Allah, dibalikkan negerinya, ditelungkupkan begini nih, seperti balik itu, masuk ke dalam laut semua negerinya. Di atasnya jadi padang pasir aja. Padahal tadi negeri yang makmur kaya raya. Kenapa? Lupa kepada Allah. Nah, Ramadan ini kesempatan, momentum Ramadan ini jadikan momentum kita untuk kembali kepada Allah. Peristiwa tenggelamnya kapal itu harusnya kita hayati. 53 orang yang tenggelam. 53 itu an-najm, bintang. Artinya biasanya orang sudah dapat bintang itu tenggelam. Biasanya simbol yang besar-besar dapat bintang film, bintang sepak bola, bintang kelas, bintang kehormatan. Orang kalau sudah dapat bintang-bintang itu biasanya lupa sama Allah. Dapat bintang 1, bintang 2, semakin banyak bintang semakin lupa sama Allah. Nah, itu kalau ulun bacanya begitu, bahwa ini ayat Allah. Hati-hati jangan sibuk ngejar bintang terus. Nyari bintang terus, mau naik terus tinggi seperti bintang, tapi lupa kepada yang punya bintang tadi. Lupa yang kepada punya sesungguhnya yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala, dilupakan oleh banyak manusia. Itu pesan dari ayat Allah supaya kita ini kembalilah. Bangsa kita ini kalau mau selamat kembali kepada Allah, kembali kepada petunjuknya Al-Qur'an itu. Satu-satunya yang menyelamatkan kita adalah Quran. Kalau seandainya laula kitabu anzal, tidak ada Quran itu kata Allah, kami hancurkan sudah satu negeri. Kalau seandainya tidak ada itu kitab Al-Quran, maka negeri itu sudah kami hancurkan, kata Allah. Indonesia belum dihancurkan karena masih banyak orang-orang yang membaca Quran. Masih ada. Masih ada yang menghafalnya. Masih ada yang menghayatinya. Masih ada yang berusaha untuk dekat kepada petunjuk Allah Al-Quran. Kalau tidak ada lagi, hancur negeri kita ini.
Hancur bangsa kita ini. Bagaimana keadaan negeri kalau yang memimpin bangsa kita ini jauh dari Quran? Gimana turun berkah kalau yang pemimpin negeri jauh dari petunjuk Allah? Gimana mau bagus negeri kita ini? Semua hanya sekedar kamuflase, topeng-topeng kebaikan yang ditampilkan, seolah membela bangsa, seolah membela rakyat, seolah membela agama, yang ada kepentingan merebut kekuasaan, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Keserakahan, kesombongan, keangkuhan muncul. Lalu dengan karena merasa berkuasa, yang lemah ditekan, yang lemah ditindas, Islam disudutkan, dicap segala macam, radikal, teroris dan sebagainya, macam-macam. Nah, kita umat Islam bagaimana sikapnya umat Islam ini? Nah, kita untuk mau bangkit kembali, kuncinya satu kata Allah, kembali kepada petunjuknya Al-Quran. Yang tidak mau kembali kepada Quran akan tenggelam. Yang kembali kepada Quran akan menang. Karena Al-Quran itu akan membawa seseorang kepada ketakwaan. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dia petunjuk bagi orang yang takwa. Insyaallah dengan menurunkan Al-Quran kita jadi orang yang takwa kepada Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Masya Allah, hidup dalam jaminan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu minhu haitsu la yahtasib. Ini janji Allah nih. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, kami jadikan baginya solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Kita punya masalah corona, ketakwa, hilang corona. Nah, kita punya masalah keluarga, takwa hilang. Janji Allah nih, yaj'al lahu makhraja. Masalah memang datang karena itu ujian bagi orang yang bertakwa beriman. Masalah datang tapi Allah berikan solusi untuk menghadapi setiap masalah yang datang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kami datang rezeki yang kata Allah dari pintu yang tak disangka-sangka. Kita bahagia kalau bersama Al-Quran. Oleh karena itu Bapak sekalian, kawan-kawan semua jamaah rahimakumullah, coba dekatkan diri kita dan keluarga kita dengan petunjuk Allah Al-Quran. Dekatkan dengan Al-Quran. Orang yang bersama Quran dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, perhatikan, insya Allah semua hidup dalam keadaan baik. Perhatikan semuanya, perlihatkan orang yang bersama Quran hidupnya dalam keadaan kebaikan. Kenapa? Berkah. Janji Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kami turunkan Quran itu penuh dengan keberkahan. Maka siapa yang bersama dengan Quran, hidupnya penuh dengan keberkahan. Jauh dari Quran, jauh dari keberkahan. Nah, tinggal kita menentukan mau dapat berkah Allah atau tidak. Kalau mau dapat berkah Allah supaya turun kebaikan, dekat Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi, maka renungkan, hayati ayat-ayatnya. Supaya jadi keberkahan, Quran itu bukan cuma dibaca, tapi dihayati ayat-ayatnya. Ramadan ini kesempatan kita nih untuk menghayati, mentadaburi, walaupun cuma satu ayat satu hari, walau satu ayat, tapi dibaca dengan benar, dihayati, dipahami, diamalkan. Insya Allah itu membawa keberkahan. Bukan soal banyak-banyak mengaji, bukan soal banyak-banyaknya hafal sekali, hatam 5 kali, hatam 10 kali, bukan. Bukan soal banyaknya, bukan soal kuantitas, soal kualitas. Biar sedikit tapi paham, itu jauh lebih bagus timbang baca banyak-banyak, paham kada, salah-salah pulang. Sudah ngaji salah-salah pulang, kalau banyak satu juz, salah-salah luput ngaji. Sudah salah, walaupun dapat pahala juga. Salah kan dua kebagian. Walaupun dapat, tapi jauh lebih bagus apa yang kita baca, usahakan untuk ditadaburi, dihayati. Oke, hari ini baca satu juz, tapi usahakan satu ayat dipahami. Bagus tuh, satu juz dibaca. Hari ini hari tanggal 15 Ramadan, juz 15. Nanti tambah 30, selesai suatu kali halam Quran. Tapi usahakanlah dalam setiap harinya ada satu ayat yang dihayati. Ditadaburi, dipahami, dihayati. Karena dia baru menjadi keberkahan kalau Quran itu dihayati. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi, maka hayati ayat-ayatnya. Waliyatazakkaru ulul albab, dan ingatlah, jadikan zikir itu bagi orang-orang yang ulul albab, bagi orang yang punya akal yang sehat. Jadikan Quran itu sebagai renungan buat kita semua. Selama Ramadan ini renungkanlah ayat-ayat Allah. Jangan lepas. Jangan sampai di bulan turunnya Quran tidak turun-turun juga. Bulan turun Quran, kok Quran tidak turun-turun juga ke kita nih. Bicara kita masih jauh dari Quran. Akhlak kita masih jauh dari Quran,
Padahal Allah minta supaya Quran di Ramadan ini turun, Quran itu dengan total, dengan seluruhnya turun Quran. Cara kita melihat, cara kita memandang, cara kita berpikir, cara kita berbicara, semua dituntun oleh petunjuk Allah Al-Quran. Maka jangan kita biarkan kita jauh dari Al-Quran. Makanya kata Rasulullah, siapa orang yang di Ramadan ini tidak mampu menjaga lisannya. Ini hadis mengatakan ini, siapa orang yang di Ramadan tidak mampu menjaga lisannya, maka Allah tidak memerlukan haus dan laparnya itu. Artinya puasa tidak diterima oleh Allah. Walaupun dia berpuasa, walaupun dia haus, walaupun dia lapar, tapi tidak mampu menjaga lisannya tetap bohong, tetap dusta, tetap ghibah, tetap gosip. Jauh dari, harusnya lisannya zikir tadi. Harusnya lisannya banyak baca Quran, tapi lisannya banyak berbuat yang tidak benar, berbuat yang fahisya, yang mungkar. Itu kata Allah tidak diperlukan puasa yang walaupun dia haus dan lapar. Dapatnya cuma haus dan lapar, tidak dapat apa-apa. Man naja, ya Rasulullah, kata sahabat, bagaimana supaya kami ini selamat? Man naja, bagaimana supaya kami selamat ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Amsik ala lisani, jaga lisan-lisan kalian. Amsik ala lisan. Amsik itu artinya tahan, jaga. Imsak kalau menahan tuh. Tahan, jaga lisan-lisan kalian. Kendalikan lisan-lisan kalian. Jangan sampai keluar bicara-bicara yang tidak benar. Banyak berzikir. Fadzakir bil Quran. Nah, ini salah satu orang yang memahami Quran, lisannya selalu keluar ayat-ayat Allah. Asal bicara keluar ayat-ayat Allah dari mulutnya. Bicaranya dakwah, bicaranya mengajak kepada kebaikan. Di Ramadan demikian. Kepada istri, kepada anak, kepada sahabat, kepada kawan, setiap kita bicara selalu mengajak orang kepada kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapa orang yang paling baik perkataannya adalah orang-orang yang da'a ila Allah, selalu mengajak orang itu untuk kepada Allah. Ramadan ini kesempatan kita semua untuk betul-betul mau kembali kepada Allah. Al-Ghafir 40 tadi, 40 ayat 2, Ghafir adalah ampunan. Maka banyak-banyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nama lain dari Al-Ghafir juga disebut dengan Al-Mu'min. Jadi surah 40 itu juga disebut sebagai surah Al-Mu'min, tentang orang yang beriman. Lihat itu ayat-ayatnya tuh, tentang orang yang beriman. Orang beriman harus banyak minta ampun kepada Allah. Janji Allah tadi ulun baca ayatnya dalam imam tadi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Rakaat pertama, ayat terakhir di rakaat pertama ulun baca surah Al-Anfal tadi. Allah tidak akan mengazab satu negeri. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Tidak ada azab. Kalau ada Rasulullah. Sekarang Rasulullah ada lagi. Mana Rasulullahnya? Al-Qur'an itu adalah Rasulullah. Quran itu adalah kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka selama ada Al-Quran di tengah-tengah kita, tidak ada azab. Di rumah tangga kita tuh Masya Allah, bapak baca Quran, ibu baca Quran, anak baca Quran, aman itu rumah. Itu rumah cahaya Allah turun di situ. Itu rumah tentram, sakinah, mawaddah, warahmah, itu tenang, damai, bahagia, tentram rumah tangga itu. Kalau semuanya itu dekat kepada petunjuk Allah Al-Quran. Hadirkan. Allah tidak akan mengazab satu negeri kalau ada engkau Muhammad di antara mereka. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab satu negeri selama masih ada orang-orang yang beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kita perbanyaklah beristighfar, apalagi di Ramadan nih. Wal mustaghfirina bil ashar. Jangan lewatkan momen kesempatan terbaik, banyak-banyak beristighfar kepada Allah di waktu sahur, 30 menit menjelang azan. Waktunya lebih kurang 30 menit menjelang azan subuh. Nah itu waktu sahur tuh. Waktu sahur, pada waktu itulah banyak-banyak lebih istighfar kepada Allah. Tidak ada amalan yang paling baik. Salat malam bagus, baca Quran bagus, tapi kata imam-imam ulama mengatakan yang paling bagus di penghujung malam terakhir itu menjelang subuh itu, azan subuh berkumandang, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Makanya kita usahakan bangun jam 4 supaya kawat tahajud setengah jam, sahur makan, sisanya itu 10 menit kah. Pokoknya sebelum azan berkumandang, sempatkan duduk di atas sajadah, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah, perbanyak beristighfar kepada Allah. Perbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, sadar bahwa kita banyak salahnya, ingat bahwa kita banyak kekurangannya, ingat bahwa kita banyak keburukannya, umur kita sudah tambah tua, sebentar lagi akan mati. Kapan lagi mau kita kembali kepada Allah? Umur sudah nambah terus, uban sudah bertabur sudah, gigi sudah tanggal-tanggal semua sudah. Ya Rasulullah,
tenaga sudah mulai melemah, kapan lagi mau kembali kepada petunjuk Allah tu? Kapan lagi mau mulai membuka hati untuk belajar Al-Quran? Bagi yang belum bisa baca Quran, belajarlah. Mumpung masih punya kesempatan hidup, belajar, cari guru, belajar semuanya. Belajar, jangan biarkan kita dalam keadaan itu buta Quran ketika dijemput oleh Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai kita ketika dipanggil Allah, kita buta Quran. Na'udzubillah. Jarang buka Quran, jarang baca Quran. Minimal di Ramadan inilah kita latih untuk membuka Al-Quran. Dengan membuka Al-Quran itu, insya Allah diri kita akan diperbaiki oleh Allah. Jadi Allah akan memperbaiki keadaan kita ini kalau kita datang kepada obat untuk menyembuhkannya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran sebagai obat. Quran akan turunkan sebagai obat menyembuhkan penyakit zahir batin manusia kalau kita mau dekat kepada petunjuknya Al-Quran. Kri Nenggala 402 membawa pesan kepada kita semua, turunkan Qurannya. Turunkan Qur'annya di bulan Ramadan ini supaya aman negeri kita, supaya aman bangsa kita, supaya aman rumah tangga kita. Turunkan Al-Qur'annya, masukkan Qur'an, lekatkan Qur'an ke dalam jiwa kita semua. Masukkan Ramadan ini, tidak ada yang paling kita inginkan kecuali kita ingin dekat kepada Allah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa selama Ramadan tidak ada yang dia inginkan kecuali ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya 15 hari lagi. Jangan sibukkan 15 hari dengan segala macam urusan dunia. Tidak habis-habisnya dunia ni. Dunia ni kada ada habis-habisnya dunia ni. Semakin dikejar, semakin kita dibuatnya jauh. Seperti orang yang minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Itulah dunia. Semakin diminum, semakin haus. Semakin dikejar, semakin tidak pernah merasa cukup. Makanya kata Allah, kata Rasulullah, masuk di momen 10 hari terakhir, i'tikaf. Begitu kalau mau hidup bahagia. Cobalah saya sekali tes dulu. Apakah mati kalau itikaf itu? Apa sengsara? Apakah di rumah tidak ada makan kalau kita itikaf? Berkali-kali ulun ajak ada yang mau. Haji Mastur aja yang mau. Itu pun sekali aja, habis itu kada lagi. Coba istiqomah. Coba itikaf dulu 10 hari terakhir itikaf. Tinggal enak aja. Pokoknya semua diurus semua. Tinggal bertakwa aja selama itikaf 10 hari. Lihat nanti setelah pulang bagaimana dengan rumah tangga kita. Masa tidak percaya. Udah pengal cerita aja. Asal udah mulai itikaf, rumah tu penuh, rezeki melimpah ruah, masya Allah. Segala macam melimpah ruah. Ada yang ngantar uang, ngantar segala macam. Pokoknya pulang ke rumah, baju semua gimana? Tanya tadi, tidak tahu bang siapa-siapa bang. Tahu-tahu depan rumah di pintu ada gantung baju baru. Iya, tidak percaya, cakin aja. Kita buktikan kalau kalian percaya. Iya benar. Pulang ke rumah, masya Allah, semua rezeki melimpah ruah. Sampai orang rumah tidak tahu juga bang siapa bang. Tiba-tiba buka pintu, depan pintu ada segala macam situ, ada beras, ada baju segala macam. Iya. Dikasih Allah semua rezeki melimpah ruah. Coba bertakwa kepada Allah. Janji Allah tu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masa tidak percaya? Perlu buktikan. 10 hari itu coba kesempatan emas, ambillah. 10 hari sepanjang hidup tu ada sekali. Momen kita untuk berdekatan dengan Allah. Momen khusus hanya untuk waktu untuk Allah. Tidak ada waktu yang lain kecuali untuk Allah. Sementara waktu pekerjaan, anak, istri, stop dulu. 10 hari aja. Masa 10 hari aja tidak mau? Dalam setahun cuma 10 hari? Dalam setahun 10 hari aja tidak mau orang ini untuk sama Allah. Bayangkan bakhilnya manusia ini. 10 hari aja tidak mau. Coba nanti usahakanlah. Masuklah ke tempat-tempat itikaf sana. Ya kan? Kalau mau full itikaf 4 ulun. Atau bisa di sinilah, masuklah ya. Semi itikaf namanya. Semi itikaf. Nanti datang misalnya habis maghrib sini, pas hendak sahur boleh. Nah, Bapak selama malam sini baca Quran, duduk zikir segala macam. Sinilah kumpul ramai-ramai di rumah-rumah Allah. Kumpul buat momen Ramadan itu betul-betul meningkatkan takwa kita kepada Allah. Capek dunia ni. Apa ndak? Pengen coba renungkan. Apa ndak uyuh cari dunia terus. Sugih kada juga kayak itu juga. Apa ndak uyuh apa ya? Apa ndak capek? Coba lihat tuh. Ini renung-renung. Iya juga lah. Mati-matian cari dunia ndak sugih-sugih juga. Kayak itu juga hidup sekalinya. Kenapa ndak mencoba untuk itikaf 10 hari? Bilang sama istri, ading ulun itikaf 10 hari dulu lah. Bismillah, doakan ulun. Nah, gitu dong. Gimana Bang Ferdi? Nah, ini ulun hanya mau ngajak aja bagi yang mau aja. Yang tidak mau ya tidak apa-apa lah. Kembali. Ya, Pak Sugadi, Bang Ferdi gimana? Ya. Gimana? Gimana? Kalau misalnya berat di sinilah maksudnya ya. Kalau memang berat, meninggalkan anak istri, ya minimal di sinilah kumpul di masjid.
Datang habis maghrib, datang ke sini, ya kan? Terus sampai subuh pulang ke rumah, sahur. Habis sahur balik lagi ke sini. Habis sahur di rumah balik lagi sini. Zikir lagi, banyak baca Quran, banyak renung, banyak istighfar, banyak berbuat amal kebajikan. Buat 10 hari terakhir tu adalah momen bagi ulun pribadi, itu adalah yang paling ulun tunggu-tunggu dalam setahun. Betul. Yang paling ulun tunggu dalam setahun adalah momen itikaf. InsyaAllah ulun sudah komitmen sama Allah, tak mau tinggal. InsyaAllah selama sehat kuat sepanjang hidup asal 10 terakhir itikaf. Walaupun tawarannya banyak, dunianya banyak, tawaran dunia banyak juga bang. Suruh ceramah sini, suruh sini, macam-macam kan, banyak tawaran dunia. Tapi tidak John, 10 terakhir stop. Tidak ada orang terima job jadi imam tarawih, tidak ada. Sampai malam 20 selesai, tidak ada lagi. 20 berangkat itikaf. Cobalah usahakan ada momen-momen tertentu supaya kita bisa merasakan. Kalau tidak ikut, ya tidak bisa rasakan. Tidak tahu kita gimana yang namanya itikaf itu, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sepanjang hidupnya. Ketika turun perintah puasa, sepanjang hidup Rasulullah tidak pernah tidak iktikaf. Ingat itu. Sampai ayat Qur'annya ada, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kau dekati istri-istrimu ketika engkau sedang beriktikaf di dalam masjid. Ada ayatnya surah Al-Baqarah ayat 187. Saking pentingnya momen iktikaf walaupun sunnah, ada Allah sebutkan dalam Quran. Rasulullah paham dan sahabat-sahabat tidak pernah ditinggalkan momen iktikaf itu. Kalau semua pejabat iktikaf, aman negeri kita nih. Presiden iktikaf, menteri iktikaf, gubernur iktikaf, aman negeri kita nih. Masya Allah, aman negeri. Itikafnya di masjid, jangan itikafnya di mall. Di itikaf juga rupanya di mall. Di mall itikaf sana, berdiam diri dalam mall, pilih baju kesan lebaran. Ini kadang-kadang kesalahpahaman dalam pemikiran. Semakin mau Idul Fitri harus semakin dekat sama Allah, bukan semakin sibuk dengan persiapan untuk Idul Fitri. Karena bukan itu yang utamanya. Yang utamanya semakin kita selesai mau berakhir Ramadan, semakin menambah iman, semakin ingin terus dekat sama Allah. Lalu kita masuk momen khusus yang namanya iktikaf. InsyaAllah moga-moga dengan itu menambah iman dan takwa kita. Moga-moga dengan apa yang disampaikan ini menjadi motivasi untuk kita semua, bisa menambah semangat untuk terus belajar Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. InsyaAllah Quran membawa keberkahan. InsyaAllah Quran memberikan satu jaminan hidup bagi kita semua. Ingat bahwa orang bersama Quran dijamin oleh Allah hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijarah lan tabur. Sesungguhnya orang yang selalu senantiasa membaca Al-Quran, selalu ini senantiasa terus menerus, bukan bulan Ramadan aja, sepanjang tahun tidak pernah lupa untuk baca Quran setiap hari. Wa aqumus shalah, dan dia tegakkan salat. Wa anfaqu, dan dia berinfak sirra wa alaniyah, dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijarah lan tabur, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Allah janjikan orang yang baca Quran, yang menegakkan salat, yang suka berinfak, tidak pernah rugi dalam hidupnya dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.